Abdul Muthalib ini, pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah. Allah karuniai dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith. Satu anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun. Abdul Muthalib ini Syaibah. Mimpi malam-malam, dia mendengar suara dalam mimpinya. Vidit Zozo, Vidit Sibe. Sebelumnya yuk kita subscribe, share, like dulu. Yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Amin. Tiba-tiba itu sesuatu yang baik. Maksudnya Galila. Lalu dia bertanya, "Mat tiba." Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi, dengar lagi suara. Vitil Barah. Galila sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya Malbarah, "Apa itu barah? Yang baik itu apa?" Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi. Viril Mag Munah. Gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya Madmunah, "Apa itu Madmunah?" Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi. Dan dia dengar, Fir Zamzam. Galilah Zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu. Cuma seperti sebuah history lama. Kenangan 500 tahun. Nggak ada sumur. Zamzam hilang. Jadi selama Huza'ah berkuasa, teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah. Sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muthalib ini pernah dengar kalimat Zamzam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi, dia tanya sama Zamzam, "Apa itu Zamzam?" Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu, ya kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, Latandibu Abada. sesuatu yang tidak akan pernah rusak. Walatarum. Juga, ya sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil Haji Zil Akdom. Engkau akan memberikan dengannya air. Para jemaah haji. Dikatakan, Wahia Baina Rofi Wadam. tempatnya air Zamzam itu berada di antara Rafaf. Rafaf itu bisa berarti busanya darah. Atau memang darah yang bercampur. Apa namanya? Busa yang bercampur dengan darah. Atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini, ciri-cirinya adalah tempat Zamzam itu ada darah yang bercampur dengan Rafat dengan busa. Kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, Inda Nakrotil Gurotil Aksom. Diba. di atas di bawah patokannya, burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Endo Indakarya Nambel. Di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itulah mimpinya. Maka Abdul Muthalib bangun pagi-pagi. Penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu mimpi ini nggak mungkin main-main. 3 hari 4 hari berturut-turut. Kemudian dia disuruh gali. Dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja. Kemungkinan dekat Ka'bah nih. Karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu, pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan Ha. Siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. Isaf dan Naila. Isaf kan nama laki-laki, Naila nama perempuan, yang dulu mereka saling suka. Akhirnya, mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa. Patung Naila ditaruh di Gunung Marwah. Untuk peringatan bagi orang-orang nih. Hati-hati kalau berzina depan Ka'bah. Dikutuk begini nih gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai, yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab. Dia angkat patung Isaf dan Naila, dipindahin dekat Ka'bah. Disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya. Karena kejadian Isaf dan Naila dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita. Di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijir Ismail, itu ada patung Isaf dan Naila. Ada satu suku Arab. Teman-teman sekalian datang ke situ. Antara Isaf dan Naila nyembelih sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muthalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah, di antara Isha dan Naila,
Kemudian ada orang nyembelih sapi. Waktu disembelih, darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Naila. Dia kurang lebih jangan dibayangkan ini Ka'bah. Ini Hajar Aswad dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Nail itu ditaruh cukup jauh ya. Agak berjarak antara Hajar Aswad jauh ke belakang. Dengan Hajar Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi jangan dipahami. Tadi ini misalnya Ka'bah. Kemudian di sini posisinya tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu, darah ini ngucur. Dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu darahnya ngalir. Kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah. Antara Isaf dan Nailah ini, dan ada seperti tempat agak turun. Di lembah Mekah. Kalau waktu itu masih pasir, lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muthalib lihat, ini isyarat pertama nih mimpinya. Kan tadi darah yang mengalir berbusa, yang bercampur dengan tanah gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu dia temukan. Tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih, namanya aksam. Dalam bahasa Arab, gurabel aksam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dilihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya. Ternyata ada beberapa ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya Harif, "Harif, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya." Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu. Walaupun banyak berhala diangkat, cangkul orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, "Hai Abdul Muthalib, apa yang kau lakukan?" Kata Abdul Muthalib kepada Haris, "Singkirkan mereka dari saya. Sibukkan, jangan sampai mereka dekatin saya." Terus saja Haris menyibukkan orang-orang Quraisy. Dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul. Sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya. Sumur itu sumur Zam-Zam. Dan dengan kuasa Allah, airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan gitu kan. Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget untuk lihat air muncrat. Air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan. Maka tiba-tiba orang Quraisy datang. "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." Kata Abdul Muthalib, "Dari mana sama-sama? Saya yang mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih?" Ribut nih Abdul Muthalib bilang ini punya saya. Quraisy bilang enggak dikeroyokin. Abdul Muthalib pada saat itu ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi nih. Hakimnya nih cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi? Gitu kan? Akhirnya Abdul Muthalib setelah menemukan sumur Zam-Zam, orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muthalib bertahan. Nggak bisa, saya mimpi saya yang gali. Saya yang temukan. Gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut, akhirnya dicarilah penengah. Dan pada saat itu, mereka tidak lagi ke Ya'mur, tapi mereka pergi ke dukun. Bani Saidah? Ada satu dukun wanita di Madinah waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.